Ayo Sandi, Ali, Diko, bantu Pak Ale memarkirkan kapalnya ke tepi pantai. 1, 2, 3. Ayo dorong teman. Harus kompak mendorongnya ya. Kanan dan kiri harus sama-sama mendorong agar kapal berjalan lurus. Kapal ini sangat berat teman. Mendorongnya saja butuh bantuan banyak orang dewasa. Lihat tuh kan. Ayo semangat teman. Setelah dari laut, biasanya nelayan-nelayan pasti saling gotong royong untuk memarkirkan kapalnya. Berhubung kami membantu Pak Ale memarkirkan kapal, kami dapat gurita teman. Ale, dan gorong Ale. Asyik. Terima kasih Pak Ale. Yuk ikuti kami terus. Kira-kira gurita ini mau dijadiin apa ya? Oh iya, kakakku kan jago masak. Kita kasihkan saja gurita ini ke kakak. Gimana teman? Setuju kan? Pasti enak deh olahan kakakku. Ayo tebak, ini gurita mau dijadiin apa? Eits, salah. Tahan dulu teman. Kayaknya teman-teman di rumah udah pegang perut nih. Iya deh, aku kasih tahu. Bahan-bahannya dulu ya. Ada cabai rawit, cabai merah, bawang merah, dan bawang putih. Lalu ada tomat, kemiri, ketumbar, serta daun jeruk. Kalau yang ini, kunyit dan lengkuas. Guritanya jangan ketinggalan ya. Gimana? Udah ketebak belum mau dijadiin apa? Oh iya, kenalin dulu nih kakakku yang cantik ini. Namanya Kanadia. Dan mbakku ini namanya Mbak Wiji. Mereka yang akan mengajarkan kami untuk masak gurita. Udah cantik, jago masak pula. Pertama-tama, potong cabai merahnya kecil-kecil ya. Diko, bantu Kak Nadia rebus guritanya ya. Tunggu hingga warnanya merah. Bahan-bahan seperti cabai merah, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, dan ketumbar diulek sampai halus ya. Lalu tambahkan garam, 2 daun jeruk, dan kemiri. Kalau sudah halus, masukkan tomat dan lengkuas ya teman. Mateng, Dik. Ya, ayo dimasak ya. Ya. Sepertinya guritanya sudah matang nih teman. Potong kecil-kecil guritanya ya. Enak ya. Lalu gurita satunya sobek-sobek kulitnya ya teman, agar waktu diasap bisa matang sampai ke dalam. Oh iya, siapkan penggorengannya ya. Ya, Goreng bumbu yang sudah halus tadi. Tunggu sampai harum ya teman. Kalau sudah harum, masukkan gurita yang sudah dipotong kecil-kecil. Lalu aduk hingga merata. Oh iya, gurita yang satunya lagi tetap diasap ya. Ayo Sandi, bantu Kanadia putar guritanya. Tara, ini dia yang ditunggu-tunggu. Sambal gurita dan gurita asap. Oh iya, mbakku di rumahnya biasa membuat sambal gurita loh. Jadi kalau teman-teman di rumah main ke desaku, aku ajakin ke rumahku deh dan mencoba sambal guritanya. Ayo teman, jangan sampai tersisa sedikit pun teman. Mantul, mantap betul. Sudah 5 tahun lebih pamanku menjadi peternak lebah kelenceng. Salah satu kegiatan yang rutin dilakukan tiap bulan adalah panen madu. Nah, begini nih cara panennya. Hati-hati lek buka iki ya, engko lek kurang hati-hati buyar ndak ya. Engko lek wis rampung ganti peres nyang mbake madune ya.
Pamanku bilang waktu panen madu yang tepat saat pertengahan musim bunga mekar. Misalnya saat musim bunga buah rambutan di awal Agustus sampai akhir September. Wih, banyak banget Kak madunya. Jadi penasaran gimana rasanya? Iya rasane. Oh enak Mbak Mantep ya. Mantep. Gula abang Coba Nyapa? aku dulu nih. Nyonya iki tiraknya. Bagi aruh ya. Kamu ada-ada saja sih, Ril. Teman, ada banyak cara untuk merasakan manisnya madu kelanceng. Salah satunya bisa dinikmati bersama dengan makanan tradisional. Kali ini kakak mau mengajak kami membuat sate cenil. Penasaran ya? Yuk kita mulai. Vino dan Syarif bertugas membuat tepung pati Garut. Bahannya umbi Garut yang sudah dibersihkan. Selanjutnya, umbi diparut dan diperas. Perasan dari umbi Garut lalu didiamkan sampai pati mengendap dan berubah menjadi tepung. Nah, ini dia tepung Garut setelah dikeringkan. Bahan lain yang harus disiapkan untuk membuat sate cenil yaitu tepung kanji, pewarna makanan, kelapa parut, dan tentu saja madu kelanceng. Sedangkan kurung wih. Jarang. Kalau nalon air rasa kesusu. Cara membuatnya sangat sederhana. Tepung Garut dan kanji diadon bersamaan dengan sedikit air. Mbak iki sampai lan karek bentuk ya. Wis sampai no. Hati-hati nyantangan. Tada! Adonan kemudian dibentuk seperti ini. Duh, imut banget ya teman. Nah, setelah selesai dibentuk, cenil dimasukkan ke dalam air yang sudah dipanaskan. Tidak perlu waktu lama. Cenil akan matang dalam waktu kurang dari 30 menit. Ini dia sate cenil ala kami si Bolang Binade. Tak hanya elok dipandang, jajanan kami ini juga sehat loh teman. Yap, karena madu kelanceng mengandung vitamin, mineral, dan asam amino yang berfungsi untuk meningkatkan kecerdasan otak. Rasanya, jangan tanya, sudah pasti enak banget. Oh iya teman, asal mula nama cenil berasal dari reaksi orang saat menikmati jajanan ini. Cenil punya tekstur yang kenyal. Kami orang Jawa menggambarkan makanan kenyal dengan istilah cenil-cenil saat digigit. Sampai kemudian, cenil dikenal banyak orang sebagai salah satu jajanan pasar tradisional khas Jawa yang enak dan nikmat. Enak kambile dadine gurih. Enak kan? Enak, Mbak. Lagi toh? Enak banget, Kak. Besok kita bikinin lagi ya. Teman, banyak warga di desa Binade yang menggantungkan hidup dari hasil pertanian. Tanaman padi tumbuh 2 kali setahun dengan memanfaatkan pengairan tada hujan. Ini membuat kami semakin mengenal kondisi alam. Salah satu contohnya memanfaatkan damen atau jerami padi untuk pakan ternak. Awas Farel! Ini dia damen, tabungan pakan ternak di musim kemarau. Selain mudah didapat, damen bisa bertahan lebih dari 6 bulan. Asalkan disimpan dengan cara yang tepat. Damen sengaja disusun menyerupai gunungan supaya terjaga dari panas dan hujan. Supaya tidak merubah bentuk, kami harus mengambil dari bagian paling atas.
pintu lang. Ada balik ke saru. Oh diberi jamin. Ya sepurane lho, Rel. Kita tuh. Ya kudune ngati-ngati lho. Didelok arek wong ora ngisor. Ya. Maaf Farel, kami tidak sengaja. Oh iya teman, selain untuk pakan ternak, damen atau jerami padi ini juga bisa difungsikan sebagai bahan bakar, bahan bangunan, bahan kerajinan, dan masih banyak lagi lainnya. Yuk kita bawa ke kandang. Ini dia si Bangor, sapiku yang punya badan gempar. Si Bangor suka banget makan. Sedikit saja terlambat dikasih makan, pasti gelisah bukan main. Hanya perlu dicampur dengan sedikit rumput hijau, damen yang kami siapkan ludes habis dibuatnya. Pelan-pelan Ngor, nanti keselak lu. Ayo, lempar bolanya. Berikan ke teman yang ada di depan gawang. Baiklah, jangan kalah sebelum bertanding teman. Kita harus berusaha dulu. Aturannya, siapapun yang memegang bola tidak boleh berlari, tapi hanya boleh berjalan maksimal 3 langkah. Yes, masuk. Kita dapat 1 poin. Oh iya, kami menyebut permainan ini kuda gelagah. Karena selain bersaing memasukkan bola ke gawang, setiap pemain juga harus mengendalikan mainan kuda-kudaan yang terbuat dari bunga gelagah. Lihat nih, mirip seperti ekor kuda kan? Terlalu asik menyerang, gawang kita jadi kemasukan nih. Tidak apa teman, ayo kita serang lagi. Posisi bener kah? Duh, kenapa kek? Dia ngejar licin ya gitu kan. Gue salah apa-apa. Apapun permainannya, kita harus selalu jaga sportivitas ya teman. Jangan sampai merusak hubungan pertemanan hanya karena persaingan dalam permainan. Sekarang kita bantu kakak membuat sapu gelagah yuk. Sudah ada bibi dan paman juga nih yang sudah ahli membuat sapu gelagah. Bunga gelagah yang sudah kering harus dipisahkan satu persatu dari tangkainya seperti ini teman. Tahap selanjutnya, gelagah harus diikat sesuai dengan kebutuhan pembuatan sapu. Supaya lebih menarik, sapu gelagah diberi pewarna dengan cara direbus. Butuh waktu 30 menit sampai berjam-jam untuk menunggu hasil pewarnaannya sempurna. Nah, seperti ini deh hasilnya kalau sudah diberi pewarna. Menarik kan? Tinggal proses jahit dan pemasangan aksesoris lainnya. Tidak sembarangan orang bisa melakukan ini nih. Harus punya keahlian khusus. Saat bagian sapu sudah beres, tinggal pasang deh bagian pegangannya. Aku bantu pasangkan ya paman. Kayu pegangan ini terbuat dari bambu khusus. Tinggal pasangkan saja sampai erat, kemudian paman deh yang rapihkan. Sudah jadi nih sapu gelagah khas Purbalingga. Paman dan bibi sudah puluhan tahun membuat sapu gelagah. Per hari ada sekitar 100 buah sapu yang dihasilkan. Cukup banyak ya. Selain dijual di wilayah Purbalingga, sapu buatan paman juga dipasarkan di luar kabupaten. Astagfirullah. Apa sih? Lemut. Meleset tabok. Jenang apa? Bukan lemut deh yatim, apa kok gelem dadi yatim? Yoran mbok ngonyong berarti donang dakah, donor darah. Lah ya kuwung nyong ora ngomong
Lah gua tayang. Ya kan contoh, Bercanda aja nih Febri. Febri. Yuk kita cari lagi pohon nangkanya. Kasih nangkanya, Wit. Iya, Teh. Suaranya abot banget. Dia yakin. Abot. Tim bener bakal tibak. Beli galangannya biak na, Bli. Sip deh, nangka muda sudah dapat. Hati-hati. Awas. Ayo lempar ke sini Rian. Oh, jajan delang. Ye. Ceceke. Nah, kielang ceceke, mengkotak masak bareng ya. Ya. Sekarang saatnya bantu kakak masak. Kami akan masak botok nangka muda teman. Nangka muda yang jadi bahan utama harus dicincang halus lebih dulu. Biar kakak saja yang cincang nangka mudanya. Sementara kakak mencincang, aku dan teman-teman menyiapkan bumbu dan bahan tambahan lainnya. Seperti parutan kelapa ini. Bukan botok namanya kalau tidak pakai kelapa. Kemiri, cabai, bawang merah, bawang putih, kencur dan jahe jadi bumbu ulepnya. Harus disiapkan dan dibersihkan dulu ya. Kemudian lengkuas, daun salam dan batang serai sebagai bumbu tambahan lainnya. Ada juga ebi atau udang rebon. Bisa kita jadikan bahan campuran membuat botok. Kalau sudah siap, langsung ulek saja nih kemiri, bawang merah, dan bawang putihnya. Ulek yang halus ya kak. Kemudian tambahkan cabai, lalu kencur dan jahe. Bumbu ulek sudah siap. Tinggal kita campur deh bahan-bahan utamanya. Nangka muda, parutan kelapa, dan bumbu ulek semua diaduk sampai merata. Tambahkan juga ebinya ya. Wanginya bikin ngiler. Terakhir, batang serai dan daun salam. Kalau begitu, tinggal kita bungkus deh. Yuk teman, bantu kakak bungkus adonan botoknya. Bayu, wis umum ge. Oh iya, Sal. Yuk, letakkan rapi satu persatu ya. Sip deh, tinggal kita tunggu sampai matang. Sudah matang nih teman. Hati-hati kak, pasti masih panas itu. Gimana teman? Yuk, sini kita makan bareng. Enaknya. Bisa nambah berkali-kali sih kalau begini. Oh iya teman, nangka muda termasuk dalam sayuran rendah kalori loh. Berbeda dengan nangka yang sudah matang. Kandungan kalorinya bisa 2 kali lipat. Selama dikonsumsi secara wajar sih tidak perlu khawatir lemak bertambah. Selain itu, nangka muda juga memiliki kandungan mineral yang cukup tinggi. Sangat baik untuk pertumbuhan tulang kita. Makin mantap deh kalau begitu. Akan mati kita.